Coba kamu ingat, dulu setiap pagi suara koran dibuka terdengar di meja makan. Radio jadi tempat kita mencari kabar. Dan televisi, ya, televisi adalah jendela dunia. Saat itu, media terasa sederhana, perlahan tapi pasti, semuanya berubah. Suatu hari, manusia menemukan cara agar mesin bisa berpikir dan menulis. Lahirlah AI Journalism. Berita yang dulu membutuhkan wartawan, kamera, dan perjalanan jauh, kini bisa ditulis dalam hitungan detik oleh kecerdasan buatan. AI mampu menganalisis ribuan data, merangkai kata, dan menyampaikan informasi lebih cepat dari manusia. Tapi, di balik keajaiban itu, muncul rasa takut. Jika mesin bisa bercerita, lalu apa yang tersisa untuk para jurnalis? Apakah berita yang lahir dari algoritma masih memiliki hati? Di tengah kebisingan dunia, manusia mulai mencari suara yang terasa lebih personal, bukan penyiar yang formal, tapi seseorang yang seperti teman dekat. Itulah awal podcast menjadi rumah baru bagi suara-suara yang ingin didengar. Tidak perlu studio mahal, tidak perlu jadi penyiar radio, cukup mikrofon, cerita, keberanian untuk berbicara. Podcast mengubah hubungan antara pembuat dan pendengar. Ia bukan sekedar audio, ia adalah teman, curhat, teman di perjalanan, dan pengganti kesunyian. Lalu, muncul teknologi yang tidak hanya ingin kita melihat cerita, tapi masuk ke dalamnya. Namanya virtual reality. Dengan VR, kita tidak hanya menonton berita tentang bencana, kita bisa merasakan dari dalam. Tidak hanya mendengar kisah seseorang, kita seolah berada di sampingnya. Media berubah dari informasi menjadi pengalaman. Tapi keajaiban ini punya harga. Tidak semua siap, tidak semua mampu, dan tidak semua memahami dunia yang semakin sulit dibedakan antara nyata dan virtual. AI mengubah cara berita dibuat, podcast mengubah cara cerita didengar, VR mengubah cara pengalaman dirasakan. Dunia media tidak lagi berjalan, tapi berlari. Sementara teknologi terus melaju, ada pertanyaan yang pelan-pelan muncul. Apakah manusia masih punya tempat? Atau kita hanya penonton di panggung teknologi yang kita ciptakan sendiri? Disrupsi teknologi bukan tentang mengganti manusia, tapi menguji apakah manusia mampu berkembang. Media telah berubah, dunia sudah berbeda. Sekarang, pertanyaannya bukan lagi apa yang terjadi, tapi siapa yang berani menjadi bagian dari perubahan ini.